Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wara Astuti. Saya bertugas di SDN 062 Ciujung, Kota Bandung. Alhamdulillah saya lolos CPNS pada tahun 2006 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Bandung, dan sekarang saya baru mencapai golongan 4A. Sehari-hari saya bertugas sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun, saya diberikan tugas tambahan oleh Ibu Kepala Sekolah untuk membantu beliau di bidang kurikulum, dan juga saya dipercaya oleh teman-teman untuk menjabat sebagai Ketua Guda Putri 07012. Selain saya aktif di sekolah, saya juga aktif di kegiatan KKG PAI Kecamatan Bandung Wetan, dan juga di KKG PAI Kota Bandung, dan menjabat sebagai Bendahara 2. Dan insya Allah SK-nya akan diambil pada tanggal 10 November 2025. Dalam kesempatan kali ini, saya direkomendasikan oleh Ibu Kepala Sekolah untuk menjadi salah satu kandidat peserta Lomba Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Bandung tahun 2025 dan mengambil kategori Guru SD Transformatif. Dan pada kesempatan ini pula, saya mengambil judul Menciptakan Pembelajaran Interaktif dalam upaya meningkatkan pemahaman murid dengan memanfaatkan kecerdasan artifisial Gemini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan di abad ke-21 menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Model pembelajaran tradisional yang cenderung berpusat pada guru dan bersifat pasif semakin tidak relevan dalam mempersiapkan murid yang termasuk generasi alfa untuk menghadapi kehidupan yang dinamis. Perubahan yang cukup masif ini sudah terasa ketika terjadinya wabah COVID-19, di mana pembelajaran tetap harus berjalan walaupun dalam keadaan lockdown. Hal ini menjadi pemicu bagi saya sebagai pendidik untuk berpikir lebih keras. Bagaimana tetap bisa menyajikan pembelajaran jarak jauh, tapi tetap bisa berinteraksi dengan murid, dan murid pun merasa bahwa mereka tetap menjalani pembelajaran seperti biasa. Dari sinilah saya mulai berkenalan dengan teknologi, yang awalnya hanya memberikan pembelajaran melalui WhatsApp group dengan penugasan yang sederhana. Absen juga hanya dengan mengetikkan nama, dan pengumpulan tugas hanya mengirimkan fotonya saja yang dikolase. Akhirnya setelah mempelajari beberapa platform dan mengikuti pelatihan online Google Workspace, saya mulai memberanikan diri melakukan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan tools yang ada di Google, khususnya Google Classroom. Pada tahun pelajaran ini, keluar Permendikbud nomor 13 tahun 2025, di mana pada struktur kurikulum terdapat mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial pada fase C. Dalam pelaksanaannya bisa dijadikan sebagai mata pelajaran tersendiri, diintegrasikan ke mata pelajaran lain yang relevan, atau juga bisa dijadikan sebagai salah satu ekstrakurikuler. Hal ini menginspirasi saya untuk berkenalan lebih dalam lagi dengan kecerdasan artifisial, khususnya Gemini, untuk membantu saya dalam menciptakan pembelajaran interaktif. Salah satunya dengan ikut mendaftar sebagai peserta Gemini Academy Batch 2 yang diselenggarakan oleh Revo Indonesia yang bekerja sama dengan Kemendikbud. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti ingin membuktikan bahwa pembelajaran PAI tidak hanya melulu disajikan dengan metode ceramah yang membosankan, namun pembelajaran PAI dapat disajikan dengan berbagai macam metode pembelajaran, bahkan dapat disajikan pula dengan pembelajaran yang berbasis IT yang menyenangkan. Banyak tantangan yang harus dihadapi, dimulai dari diri sendiri, murid, orang tua, dan juga sarana prasarana. Tantangan pertama datang dari diri sendiri, yaitu banyaknya peran yang harus dijalankan, mulai dari diri sebagai pendidik, membantu di bidang kurikulum, ketua Guda Putri, anggota kelompok kerja guru PAI Kecamatan Bandung Wetan, Bendahara 2 di KKG PAI Kota Bandung, dan juga sebagai ibu rumah tangga ketika sudah sampai di rumah. Semua peran itu harus dijalankan dengan baik. Namun,
semua itu juga tidak bisa dijadikan sebagai penghalang dalam mengembangkan diri sesuai dengan profesi yang saya jalani. Tantangan berikutnya adalah datang dari murid dan orang tua. Biasanya dalam proses pembelajaran yang membutuhkan HP atau gawai, dan di akhir pembelajaran dilakukan asesmen berupa kuis juga dengan menggunakan HP atau gawai, namun tidak semua murid memiliki HP atau gawai yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Ada kalanya ketika diinformasikan harus membawa HP, ada sebagian murid yang tidak membawa HP, dan juga ada konfirmasi dari orang tua yang menyatakan tidak bisa membekali HP karena HP-nya cuma satu, dan itu pun dibawa kerja oleh orang tuanya. Selain itu juga ada murid yang dibekali HP oleh orang tuanya namun tidak berkuota, dan tentu saja hal ini menjadi tantangan. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai aksi untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif dengan memanfaatkan kecerdasan artifisial Gemini dimulai dengan menganalisis CP, menentukan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Kemudian menentukan dimensi profil lulusan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, pemilihan metode dan strategi pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan, bekerja sama dengan orang tua agar memfasilitasi anaknya dengan HP atau gawai, merancang pembelajaran sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran mendalam. Pembelajaran tentu saja diawali dengan memberikan pertanyaan pemantik kepada murid, sehingga terjadi interaksi antara guru dan murid yang pada akhirnya murid memiliki kesadaran. Dalam menciptakan pembelajaran yang interaktif dengan memanfaatkan kecerdasan artifisial Gemini, sebelumnya kita bisa mempersiapkan dahulu materi pembelajaran dalam bentuk PDF. Kemudian diuploadkan ke Gemini dan bisa meminta kepada Gemini untuk membuatkan rangkuman materi serta infografis yang menarik agar lebih mudah dipahami oleh murid. Untuk kegiatan asesmen pun ternyata kita bisa meminta Gemini untuk membuatkan kuis berikut dengan jawabannya. Walaupun Gemini bisa membuatkan apapun sesuai dengan permintaan kita, tetapi kita sebagai pengguna harus memeriksa ulang setiap hal yang dihasilkan oleh Gemini. Karena sesungguhnya Gemini hanya sebuah alat dan kita sebagai pengguna yang bertanggung jawab. Media pembelajaran yang sudah dipersiapkan dengan kecerdasan artifisial Gemini ditayangkan dan semua murid menyimak dan mengamati. Setelah proses mengamati, terjadi interaksi dan juga diskusi, baik antara guru dengan murid maupun murid dengan murid. Di sini guru hanya bertugas sebagai fasilitator saja. Setelah kegiatan mengamati, murid diarahkan untuk duduk berkelompok. Dalam membuat kelompok bisa dilakukan dengan permainan yang menggembirakan. Kemudian guru memberikan lembar kerja sebagai panduan dalam kerja kelompok. Sebagai bahan referensi murid dalam kerja kelompok, guru juga bisa mempersiapkan barcode yang bisa dipindai oleh murid dan ditempel di area sekolah. Setelah berdiskusi, guru memfasilitasi murid untuk melakukan presentasi hasil kerja kelompoknya dengan cara dispin dengan menggunakan aplikasi Wheel of Names, sehingga semua murid merasa tertantang dan antusias. Ketika muncul nama kelompok yang tampil, semua murid akan bersorak-sorai. Berdasarkan hasil evaluasi dari setiap pembelajaran yang disajikan dengan memanfaatkan kecerdasan artifisial Gemini, ternyata murid lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Murid memiliki kesadaran dalam belajar, terbukti dengan terlihatnya kenyamanan murid dalam belajar, fokus, konsentrasi, dan perhatian. Kesadaran terhadap proses berpikir, keterbukaan terhadap perspektif baru, keingintahuan, dan pengalaman baru. Pembelajaran yang disajikan kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata. Keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, kebermanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, berkaitan dengan bidang ilmu lain, misalnya ketika belajar tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi, sehingga pembelajaran bermakna. Semoga praktik baik ini bermanfaat dan dapat menginspirasi.